Ya, di hari yang kedua dan ketiga, judul Romawi kedua garis besar, yaitu manusia baru sebagai puisi karya agung Allah, diciptakan melalui kematian Kristus dan dalam kebangkitannya. Jadi kata puisi atau karya agung Allah ini itu ada di dalam Efesus 2 ayat 10 yang hari ketiga doa baca kita, yaitu kata buatan ya. Karena kita ini buatan Allah. Kata buatan di sini poiema ya, berarti sesuatu seperti puisi. Di sisi lain, selain puisi, ini pun adalah karya agung Allah. Puisi itu berbeda dengan kata-kata biasa ya, saudara-saudari. Jadi sebentar perkara ini diberitakan, berita ini tuh seperti puisi, saudara-saudari. Kalau Anda mendengarkan seniman berpuisi, itu memang sulit dipahaminya itu. Karena kata-kata puisi itu ada suatu nuansa yang mengandung misteri dan rahasia. Yang misteri dan rahasia itu adalah perasaan-perasaan si pembawa puisi. Begitu dalam. Tetapi kalau bagi penggemar puisi, mereka akan menikmati kata-kata itu. Mereka sudah terbiasa dengan kata-kata yang dalam, yang ada nuansa misterinya, yang mengungkapkan perasaan si pembawa puisi. Makanya banyak pecinta-pecinta puisi itu ngebela-belain pergi ke tempat yang jauh untuk mendengarkan pengarang-pengarang puisi ternama ya. Kenapa puisi-puisi orang-orang ternama itu bisa begitu terkenal, bisa begitu berharga? Karena memang puisi ini kata-kata yang indah sekaligus tidak terlalu mudah memahaminya. Itu puisi buatan manusia, apalagi puisi buatan Allah. Oh, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang memiliki perasaan Allah. Orang-orang dunia yang tidak punya hayat Allah itu sama aja seperti seekor lembu mendengarkan puisi gitu ya. Mana bisa ngerti, karena mereka tuh tidak punya hayat Allah. Dengan demikian mereka tidak dapat merasakan perasaan Allah. Oleh karena itu, pelajaran di hari kedua, khususnya hari kedua ini seperti puisi ya.
Tidak mudah memahaminya, tetapi jikalau Anda melatih roh, bisa merasakan perasaan Allah, maka pelajaran hari kedua ini khususnya akan terasa begitu indah ya. Puisi itu kata-kata yang indah, bukan kata-kata biasa, kata-kata yang indah, kata-kata yang kuat gitu. Sampai orang-orang penikmat puisi itu udah terpaku gitu ya, udah terhipnotis gitu ketika mereka mendengarkan puisi. Jadi memang puisi itu menghipnotis karena kata-katanya tuh kuat. Tetapi hanya bagi orang-orang yang memiliki perasaan Allah, yang hidup di dalam roh, senantiasa melatih roh. Kalau tidak, maka kata-katanya ya hanya akan menjadi kata-kata yang sulit dipahami. Nah, ini pendahuluan saya sebelum saya menyampaikan kenikmatan saya di hari kedua nih khususnya. Oh Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan kembali ke dalam roh. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan puisi, kata-kata indah. Di satu sisi ini adalah puisi, di sisi lain apa yang dipuisikan itu adalah mahakarya Allah, karya agung Allah. Sebuah karya agung tidak bisa disampaikan dengan kata-kata yang biasa. Sebuah karya agung harus disampaikan secara agung juga. Oh, semoga kita semua menikmati berita hari kedua khususnya, saudara-saudari. Dan nanti kita melihat hari ketiga. Ya, jadi di hari kedua, saudara-saudari, kita melihat ya, tadi kita sudah doa bacanya tentang Efesus 2 ayat 15 dan 16. Ya, di mana dia sudah membatalkan hukum Taurat, mengadakan damai sejahtera, menciptakan satu manusia baru. Cuman ada beberapa kata pendahuluan yang saudara-saudari harus dengar untuk bisa melihat perkara esens yang ada di hari kedua. Ya. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, sebelum manusia diciptakan di alam semesta itu sudah terdapat hal-hal negatif karena pemberontakan iblis yang terjadi sebelum manusia diciptakan. Jadi sebelum manusia diciptakan tuh alam semesta sudah dipenuhi dengan hal-hal negatif ya, akibat musuh Allah yang memberontak. Ya, si Satan, si iblis. Dia sebetulnya persona dosa itu. Jadi sebelum manusia berbuat dosa, itu sudah ada yang namanya persona dosa. Dunia, ciptaan Allah, alam semesta itu rusak. Nah, manusia diciptakan dalam kondisi yang sedemikian. Ya, ketika Allah menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kondisi bumi itu kacau balau. Ya. Nah, kemudian manusia diciptakan dalam kondisi yang sedemikian. Ada iblis di sana. Tetapi Allah yang
berdaulat, telah mengetahui semuanya. Allah yang berdaulat menyadari iblis akan masuk ke dalam manusia, tetapi dalam hikmatnya dia membiarkan itu terjadi. Iblis masuk ke dalam manusia, manusia menjadi daging, iblis ada di dalam daging, ya, dan dia sudah berada di sana, tidak bisa lagi keluar, dia sudah menjadi daging, ya, sehingga seluruh manusia pun menjadi daging, sudah menyatu dengan iblis, sehingga dunia pun penuh dengan sistem jahat si iblis, ya, dunia, kosmos. Sehingga terhadap orang-orang pilihannya di perjanjian lama, Allah memberikan apa? Peraturan-peraturan hukum Taurat untuk mengekspos keadaan manusia-manusia pilihan Allah, bahwa situasinya sedemikian kacau, sedemikian penuh dengan dosa. Hukum Taurat itu mengekspos kondisi kekacauan, kerusakan, dosa. Allah memberikan hukum Taurat itu untuk memperlihatkan kepada umat pilihannya bahwa mereka membutuhkan keselamatan, ya, dan hukum Taurat ini walaupun diberikan justru menjadi pemisah antara Allah dan manusia, karena tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu justru menjadi pemisah antara Allah dengan manusia, karena tidak ada satupun manusia yang bisa berkenan kepada Allah. Bukan hanya memisahkan Allah dengan manusia, tetapi hukum Taurat juga memisahkan manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia terpecah belah, tercerai-berai. Inilah kondisi ciptaan lama. Dan ketika manusia diciptakan, inti ciptaan lama siapa? Iblis. Inti ciptaan lama, si iblis, itu menjadi daging dalam manusia lama. Sehingga karena inti ciptaan lama ini ada di dalam daging manusia, sehingga manusia lama menjadi wakil dari seluruh ciptaan lama. Karena inti dari ciptaan lama ini, ya, yang menyebabkan ciptaan Allah rusak, maksudnya, ya, ciptaan lama di sini tuh, ciptaan yang rusak, itu intinya adalah iblis di dalam daging. Pusatnya ada di dalam daging. Sehingga Roma 8 ayat 3 mengatakan bahwa iblis itu dihukumnya di dalam daging. Daging manusia lama. Manusia lama ini menjadi wakil dari seluruh ciptaan lama, alam semesta, segala sesuatu benda ciptaan. Seluruh ciptaan lama itu diwakili oleh manusia lama. Dan manusia lama ini adalah daging. Nah, Kristus, Allah yang berinkarnasi, justru ketika dia berinkarnasi, dia mengenakan daging. Dia mengenakan daging. Ketika dia mengenakan daging, dia sebetulnya sedang mengenakan seluruh ciptaan lama.
Bayangkan, seluruh ciptaan lama itu seperti satu jubah kotor yang besar. Tuhan Yesus, ya, Kristus mengenakan ciptaan lama itu ke atas dirinya. Sehingga muncullah satu sebutan, apa? Daging Kristus. Saudara-saudari, ada yang namanya daging Kristus. Kristus telah menjadi daging, sehingga ada namanya daging Kristus. Tetapi kita harus berhati-hati. Kristus itu hanya serupa dengan daging. Roma 8 ayat 3. Maksudnya adalah dia hanya memiliki rupa daging, tetapi tidak memiliki dosa daging. Ya, kalau kita dosa itu udah seperti virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, mencemari seluruh darah kita. Tetapi Kristus enggak seperti itu. Dosa daging itu dia hanya mengenakan seperti jubah, tidak menyatu dengan dirinya, seperti dia memikul tas gitu. Tidak seperti kita yang dosa itu sudah seperti virus mencemari darah kita. Tapi Kristus tidak seperti itu. Itulah daging Kristus, yang adalah seluruh ciptaan lama dia kenakan di dalam daging Kristus, ya. Seperti ular tembaga, serupa dengan ular tetapi tidak memiliki racun ular. Itulah Kristus yang serupa dengan daging, serupa dengan ular. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 14 dikatakan bahwa Kristus itu disalibkan sebagai ular. Daging Kristus disalibkan, daging ini seperti ular. Tetapi Kristus bersih, tidak memiliki dosa daging atau racun ular. Tetapi inilah daging Kristus. Daging Kristus ini adalah manusia lama yang menjadi wakil dari seluruh hal negatif di alam semesta. Saudara-saudari sedang mendengarkan sebuah puisi, ya. Berdoa, Tuhan Yesus, aku ingin menikmati puisi. Ya. Jadi saudara-saudari, di dalam daging Kristus tercakup seluruh hal negatif di alam semesta. Seluruh ciptaan lama tercakup di dalam daging Kristus ini. Karena daging Kristus ini, manusia lama adalah wakil dari seluruh ciptaan lama. Di dalam daging Kristus ini ada banyak hal-hal negatif. Ada setan, iblis, musuh Allah. Ada dosa di sana. Ada manusia yang jatuh. Ada dunia, ada sistem jahat si Satan. Ya, ada manusia lama, ada apa lagi? Ada peraturan-peraturan hukum Taurat termasuk di sana. Peraturan-peraturan inilah yang memisahkan manusia dengan Allah. Sehingga harus disalibkan, harus diakhiri supaya manusia dengan Allah, manusia dengan manusia pilihan disatukan. Nah, ini semua hal negatif ini tercakup di dalam daging Kristus. Dan seluruhnya diangkut ke atas salib. Seluruh hal negatif, seluruh ciptaan lama diangkut ke atas salib. Diakhiri di sana. Dihukum di sana. Iblis sebagai inti
dari rusaknya ciptaan Allah itu dihukum di dalam daging Kristus ini. Karena intinya dihukum, maka seluruh produknya juga diakhiri. Di atas salib, Kristus melakukan pekerjaan ini. Kemudian, dia dikubur di tanah kuburan. Ingat, Kristus itu adalah satu butir gandum. Ya, ketika dia dikuburkan, gandum ini dikuburkan ke dalam tanah kuburan. Kristus sebagai butir gandum yang murni, bersih, mengangkut seluruh ciptaan lama yang tadi sudah disebutkan, masuk ke dalam tanah kuburan. Ya, kita saat itu pun adalah bagian dari ciptaan lama, turut masuk ke dalam kuburan itu, turut diakhiri. Ya, hanya sebagian orang pilihan, ya, tidak semua manusia, tetapi sebagian orang-orang pilihan tidak ditinggalkan di tanah kuburan itu, alam maut itu. Tetapi seluruh ciptaan lama yang rusak, yang negatif, itu dikubur dulu di sana semua. Seluruhnya diakhiri, termasuk kita yang lama. Tetapi haleluya, Kristus sudah mengenal kita orang-orang pilihannya. Sementara orang-orang yang bukan orang-orang pilihan itu diakhiri di sana. Bejana-bejana yang hanya untuk tujuan hina diakhiri di sana. Tetapi ada bejana-bejana untuk tujuan yang mulia, itu diselamatkan. Ya, ketika biji gandum yang satu itu jatuh ke tanah, dia tidak bisa tetap mati di sana. Kalau seluruh ciptaan lama ya mati di sana, sudah berakhir. Tetapi karena biji gandum ini adalah hayat yang kekal, hayat yang tidak bisa mati, maka dia bertunas gitu. Nah, ketika dia bertunas, kita ada di dalam tunas itu. Saudara-saudari, jutaan butir gandum itu sudah ada di dalam satu butir gandum. Jutaan butir gandum lainnya itu sejak awal sudah ada di dalam satu butir gandum. Ketika satu butir gandum itu jatuh ke dalam tanah, bahkan sebelum jatuh ke dalam tanah, jutaan butir gandum ya sudah ada di dalam satu butir gandum. Di dalam satu butir gandum terkandung jutaan butir gandum, walaupun dia belum jatuh ke tanah. Anda beli benih gandum di toko benih, pandang satu butir biji gandum, pandang di sana ada jutaan butir gandum.
di dalamnya. Ya, walaupun belum Anda tanam, tapi di dalamnya sudah ada jutaan butir gandum. Itulah Kristus sebagai satu butir gandum. Kita sudah ada di dalamnya karena kita sudah ditentukan sebelum alam semesta ini diciptakan. Sebelum alam semesta ini diciptakan, kita sudah tercakup ke dalam satu butir gandum itu. Dengan jumlah yang pasti. Yang ditentukan Allah sebelum alam semesta diciptakan. Jadi ketika satu butir gandum itu jatuh ke dalam tanah kuburan, di mana seluruh ciptaan lama yang dikenakan oleh Kristus itu dikubur di sana. Butir gandum nggak bisa mati karena hayat ini hayat kekal sehingga dia bertunas, dan ketika dia bertunas walaupun belum kelihatan gandumnya, jutaan gandum itu belum kelihatan, ya adalah di sana, kitalah itu. Oh Tuhan Yesus, betapa indahnya puisi ini, kata-kata indah ini. Saudara-saudari harus berdoa, Tuhan, aku ingin mendengar kata-kata indah ini. Aku ingin mengapresiasi agar imanku tumbuh. Ya, di dalam satu butir gandum ini ada orang-orang pilihan, baik itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang bukan Yahudi. Tadinya terpisah oleh hukum Taurat, sekarang disatukan, tercakup di dalam Kristus. Ya, tadinya kita ada di dalam daging Kristus. Kemudian kita tidak ditinggalkan di tanah kuburan itu. Walaupun tadinya kita ada di dalam daging Kristus, penuh dengan hal negatif, tetapi puji Tuhan, kita orang-orang pilihannya tidak ditinggalkan di sana. Kita dibawa masuk ke dalam diri Kristus. Ada dua hal, ada daging Kristus, ada diri Kristus. Beda ya. Daging Kristus itu adalah seluruh ciptaan lama. Ada iblis di sana, ada dosa, ada sistem jahat iblis, ada manusia lama, ada daging. Tetapi di dalam diri Kristus itu yang ada hanya hayat kekal, seperti gandum yang murni itu. Ya, tadinya kita ada di dalam daging Kristus, sekarang kita dibangkitkan bersama Dia, tercakup di dalam diri Kristus. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang memang sudah ada di dalam diri Tuhan. Kita ini diciptakan di dalam Kristus. Dan Kristus sebagai ciptaan yang pertama, kemarin kita sudah bahas. Dia sebelum kita diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, Kristus sudah menjadi yang sulung, yang utama, inti ciptaan manusia baru, inti ciptaan baru. Sebelum ada seluruh ciptaan, kita belum ada. Kristus sudah duluan dan kita tercakup di sana. Oh Tuhan Yesus, ini sebuah puisi. Memang tidak mudah untuk mendengar sebuah puisi. Perlu perasaan Allah, perlu melatih roh, agar kita bisa mengapresiasi puisi. Kita bisa terhipnotis oleh puisi ini. Oh Tuhan Yesus, semua yang tadi saya uraikan, saudara-saudari, itu semua sudah terjadi sebelum Anda dilahirkan dari ibu Anda. Wah, ini sesuatu
yang kalau kita bisa lihat itu benar-benar kata-kata indah. Ya. Nah, inilah yang mendasari hari kedua. Ya. Puisi mahakarya Allah ini disajikan di hari yang kedua. Kita sekarang bisa mengapresiasi berita di hari yang kedua. Maaf, hari yang ketiga maksud saya. Di hari yang ketiga, di sana ada puisi mahakarya. Puisi itu kata-kata. Ya. Pelajaran yang hari kedua yang tadi disampaikan itu kan kata-kata. Puisi. Dan ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Ya. Efesus 3 ayat 10. Puisi ini melalui jemaat diberitahukan, dibacakan. Ya, di dalam puisi ini ada berbagai ragam hikmat Allah. Tadi saya sudah menguraikan bagaimana prosesnya. Itulah hikmat Allah. Luar biasa. Iblis tahu ini semua. Iblis kaget melihat hikmat Allah ini. Iblis tahu mahakarya Allah ini. Sehingga dia berusaha terus menutup-nutupi. Karena kalau orang-orang Kristen pilihan mendengar ini, memahami ini, mengapresiasi ini, maka iman akan tumbuh. Maka hayat-hayat orang Kristen makin matang. Maka kuota para pemenang semakin terpenuhi. Iblis tahu ini, dia takut. Berita-berita macam inilah yang akan membuat kita jadi pemenang, yang menumbuhkan hayat. Sehingga kuota para pemenang itu makin terpenuhi. Akibatnya iblis akan semakin dekat ke dalam penjara 1000 tahun itu. Dan iblis tidak mau, dia ingin memperpanjang waktunya. Dia tutup-tutupi perkara ini. Yang sudah saya sampaikan adalah perkara gereja. Manusia baru itu adalah gereja dengan kepalanya, Kristus. Sekali lagi, Anda ingin bertumbuh dalam hayat, tidak cukup Anda melihat Kristus sebagai hayat. Anda harus terus maju melihat gereja. Anda harus menuntut kebenaran tentang gereja. Itu akan membuat Anda bertumbuh dalam hayat menuju pemenang. Semakin cepat ini terlaksana, jumlah pemenang yang sudah ditentukan itu semakin terpenuhi. Tuhan segera datang kembali. Ya, inilah puisi Allah yang begitu indah, saudara-saudari. Saya sendiri tidak berani sudah berkata bahwa saya sudah menikmati semuanya. Oh, ini mungkin hanya sebagian kecil. Puisi ini adalah berbagai ragam hikmat Allah yang diberitakan oleh gereja sebagai tubuhnya. Oh, ini harus diberitakan kepada seluruh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Ya, inilah hikmat Allah, saudara-saudari. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Baik. Saya menyisakan waktu. Saudara-saudari yang mau berbagi nikmat mulai dari hari yang pertama, kedua, ketiga, silahkan. Jangan ragu. Seberapapun yang Anda punya, bagikan. Itu akan membuat Anda semakin jelas. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki atas persekutuan firman-Nya.
Sekarang saatnya kita berbagi nikmat. Mari, silakan saudara-saudari, kita membagikan nikmatan tentang puisi karya agung Allah. Amin. Mari saudara-saudari, kita berbagi nikmat. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, dalam penciptaan manusia, pertama-tama manusia alamiah kita disalibkan. Manusia lama kita yang mengacu pada hayat alamiah jiwa kita yang telah jatuh karena dosa, yang sudah tidak ada harapan, disalibkan dengan Kristus. Sehingga Kristus menjadi organ, Kristus menjadi hayat kita, dan kita disalibkan dan kita mati bersama Kristus, sehingga Kristus membagikan unsur ilahinya ke dalam kita, menyebabkan kita menjadi satu entitas baru, satu manusia baru, yaitu ciptaan baru Allah, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru itu adalah kaum beriman yang dilahirkan kembali dari Allah, yaitu gereja, memiliki hayat dan sifat Allah. Amin. Dan di dalam dagingnya, Kristus telah membatalkan semua hukum Taurat dan segala perintah, ketentuan di atas salib. Melalui kematiannya, dosa-dosa lama, manusia lama, iblis dunia, dan peraturan-peraturan dibatalkan di atas salib. Dan sekarang di dalam dirinya, Dia sudah menciptakan satu manusia baru, yaitu gereja. Kita juga nampak jelas Kristus membatalkan peraturan-peraturan dan meniadakan perseteruan di atas salib, bukan hanya untuk merampungkan penebusan, tapi juga untuk menciptakan, yaitu satu manusia baru. Jadi ungkapan di dalam dirinya itu, saudara-saudari, sangat bermakna. Ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya satu pencipta manusia baru, bukan hanya sebagai satu pencipta manusia baru saja, tetapi Dia adalah unsur manusia baru. Setelah kita diakhiri di dalamnya, kita menerima esens baru, yaitu Kristus sendirilah yang menjadi unsur kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sekarang adalah manusia baru. Dan menurut dalam Efesus 2 ayat 10, gereja adalah poema, karya agung Allah. Seperti yang kita dikatakan, poema adalah berarti suatu yang ditulis atau dikarang sebagai puisi. Puisi itu adalah sebuah perasaan, katanya, perasaan yang ingin disampaikan. Yang mengarang puisi itu melalui bahasa yang indah, bahasa yang imajinatif. Kadang-kadang bahasa yang dikatakan tadi kita tidak mengerti, penuh misteri yang dikatakan. Jadi kalau kita tidak mengerti dengan puisi, maka kita tidak akan tahu apa isi dari puisi itu, maksud tujuan dari puisi itu. Kita harus mendalami. Karenanya kita harus terus hidup di dalam gereja, karena hanya di dalam gereja hikmat itu diberitahu. Hanya di dalam gerejalah Kristus sebagai hikmat yang akan memberitahu segala rahasia-rahasianya di dalam gereja. Saudara-saudari, sebab itu biarlah kita terus menuntut mengasihi Kristus dan terus hidup di dalam Dia. Amin.
Amin, puji Tuhan. Masih banyak waktu, saudara-saudari. Silakan, mari kita berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan, saudari ya. Dalam Efesus 2 ayat 10 ini kita bisa melihat apresiasi Rasul Paulus terhadap gereja. Gereja dihasilkan dari kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kekayaan Kristus yang tidak terduga yang adalah perwujudan Allah ini disalurkan kepada ciptaan baru, yaitu orang pilihan kita semua melalui kematian dan kebangkitannya. Kematiannya menghancurkan pekerjaan musuh ya, dosa, dating, dunia, iblis ya, perseteruan ini dinihilkan, ditiadakan. Oh Tuhan Yesus, antara Allah dengan manusia melalui kematiannya di atas kayu salib juga membatalkan semua ketentuan-ketentuan, perintah-perintah yang membuat perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan. Sehingga hari ini ya kita bisa baik orang kita ini orang kafir maupun kita orang ya Yahudi, orang Israel, semuanya ketika percaya kepada Tuhan menjadi putra-putra Allah, anak-anak Allah, perbanyakan Allah. Oh Tuhan, dengan Kristus sendiri sebagai unsur dan essence dari anak-anak Allah yang dilahirkan kembali oleh Allah. Oh Tuhan Yesus ya, di dalam unsur esensi Kristus ini sudah dari kekayaan hikmat Allah itu akan dinyatakan ketika anak-anak Allah, orang-orang pilihan ini terus-menerus memamerkan hikmat Allah, kekayaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentunya adalah latihan kita di dalam roh setiap hari. Ketika kita melatih roh kita bersekutu dengan Tuhan, baik pribadi maupun korporat, sebenarnya kita ini menikmati berbagai ragam kekayaan hikmat Allah untuk dipamerkan kepada alam semesta. Bukan hanya Allah diekspresikan, tetapi musuh Allah juga ditanggulangi oleh kita, sehingga dunia nampak bahwa berbagai ragam hikmat Allah yang kita nyatakan itu sebagai suatu karya agung, puisi yang elok, puisi yang indah di dalam penemuan hidup kita, saudari ya. Oh ini perkara yang sungguh mulia ya, keselamatan Allah yang sudah dikerjakan di dalam kita. Ya pertama dia membenarkan kita oleh penebusannya di atas kayu salib. Oh kemudian hari ini dia terus bekerja di dalam kita, di dalam batin kita. Ya Allah bekerja terus melalui suplai limpah lengkap roh itu, saudari ya, untuk mendapatkan tekad, emosi, dan pikiran kita. Oh Tuhan, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan penebusan tubuh sebagai karya agung Allah yang ultima, yang ternyatakan, yang ternampak di alam semesta, sehingga Allah dan manusia bisa dipuaskan dan musuh Allah bisa ditanggulangi. Puji Tuhan, kiranya kita terus bisa memustikakan karya agung Allah, yaitu manusia baru, manusia batinnya kita. Dan ketika kita terus melatih roh kita berpaling bersekutu kepada Tuhan, ya karya agung ini semakin dinyatakan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan, juga bagi pembangunan tubuh Kristus, sehingga Kristus segera datang kedua kali bagi kita, orang-orang yang terus-menerus menikmati pekerjaan Allah di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Silakan saudara-saudari, masih banyak waktu. Amin, puji Tuhan. Ya, tadi saudara-saudari sudah membicarakan tentang puisi. Nah, puisi ini adalah kalau untuk orang-orang dunia itu mengandung satu nuansa misteri. Dan kata-kata yang indah ini akan bisa banyak menarik orang dan simpati dan memiliki perasaan. Nah, hari ini kalau kita melihat berita hari ini, semua puisi ini adalah pameran atau karya agung Allah, karena gereja adalah karya agung Allah yang berbentuk satu puisi. Itu puisi ini untuk mengekspresikan hikmat Allah yang tak terbatas. Jadi ternyata pameran Allah itu, yaitu karya agung Allah, adalah gereja hari ini. Nah, kalau kita bisa melihat latar belakang orang yang punya puisi ini memiliki perasaan. Nah, hari ini juga puisi ini kita memiliki perasaan Allah yang dalam, bahwa ternyata di alam semesta ini adalah karya agung Allah itu adalah gereja yang memamerkan hikmat Allah yang tidak terbatas. Nah, tadi saudara membicarakan bahwa di dalam Kristus, di dalam daging Kristus, semua ciptaan lama itu sudah ditaruh di dagingnya, sehingga
melalui Kristus yang inkarnasi itu membawa semua kehidupan manusia lama itu sudah ada di dalam daging atau di dalam perkara inkarnasi. Nah, kemudian setelah itu kita mengalami apa? Mengalami keselamatan yang penuh, yaitu kita mengalami yang tadinya kita orang dosa tidak mengalami keadil benaran Allah, kita belum dibenarkan. Tapi setelah kita lahir baru, kita dibenarkan oleh Dia, karena itulah tujuan Allah atau pameran Allah di alam semesta ini. Nah, kemudian setelah kita mengalami kelahiran kembali terus menerus, puisi ini menguduskan kita. Jadi bukan hanya sampai di tahap kita selahir baru sudah biasa-biasa, tidak demikian. Tapi Tuhan mau terus menerus menguduskan kita, kuduskan, ditransformasi semua bagian diri kita, bagian jiwa kita. Tadi kalau kita baca ini pikiran, emosi dan tekad dengan hayat ilahinya. Kemudian tidak sampai di situ, kita akan terus mengalami penebusan tubuh, yaitu karena penebusan tubuh itu kemudian dengan hayat untuk memiliki rupanya yang mulia. Puji Tuhan, inilah puisi Allah, dan ini hanya nampak di dalam gereja, karena gereja hari ini adalah pameran hikmat Allah, adalah yang dinampakkan di alam semesta ini, yang tadinya iblis seperti beria-ria, tetapi kalau nampak puisi ini dan semua pameran karya agung ini ditampakkan, pasti iblis tidak ada daya lagi, karena Tuhan mau memenuhi dirinya di dalam manusia. Inilah puisi Allah yang sementara dipamerkan di alam semesta ini. Satu pekerjaan ilahi, satu karya agung yang besar, yaitu gereja hari ini. Puji Tuhan, kita ada di dalam gereja, kita betul-betul bisa merasakan pembaharuan hari lepas hari di dalam kita. Amin. Amin. Silakan Saudari Ain atau Saudari Ain. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Pagi ini saya juga diterangi kembali ya melalui persekutuan saudara yang di depan ya. Bagaimana kita perlu melihat puisi karya besar ini ya, yaitu gereja. Saya tadi terjemah ketika diuraikan bahwa kita tercakup ya, seperti digambarkan biji gandum itu, kita pun juga tercakup di dalamnya, bahkan sebelum kita dilahirkan ya, Tuhan yang telah memilih kita ya. Nah, melalui kematiannya semuanya ketentuan daging dunia ciptaan lama diakhiri di atas kayu salib, tetapi hari ini kita berada di dalam dirinya ya. Kita juga perlu terus berbaur, mengikatkan diri badannya ya menjadi satu roh. Nah, ini adalah karya besar ya, yaitu gerejanya hari ini. Nah, kita tercakup di dalamnya. Tadi juga saya terjemah, kita perlu ada dalam kehidupan gereja hari ini, bertumbuh di dalamnya. Amin. Itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Amin. Saya mau menyampaikan bagi nikmat dari puji Tuhan. Sungguh bersyukur kita bisa melihat bagaimana satu karya agung Allah melalui satu puisi. Maksud daripada puisi, sudah pasti tahu, suatu ungkapan, perasaan, pikiran, atau pengalaman melalui suatu rangkaian kata-kata yang dipilih. Sungguh suatu puisi itu suatu ungkapan dari hati, bagaimana kalau kita sambungkan di dalam hari yang ketiga ini, bahwa kita ini gereja adalah satu karya agung pekerjaan Allah. Kemudian tadi saya melihat apa sih yang dimaksud dengan hikmat Allah yang tak terbatas? Apa
Apa bedanya hikmat Allah dan hikmat manusia? Nah, dari saya mencoba mencari di KBB, hikmat Allah itu apa sih? Terus apa bedanya dengan kita? Hikmat Allah yang berasal dari Allah yang berbeda dengan hikmat manusia. Itu ya. Hikmat manusia yang berasal dari kemampuan berpikir dan bertindak manusia. Hikmat Allah boleh dikatakan suatu pola pikir Allah, di mana ketika Allah mengerti, Allah menimbang, dan Allah memutuskan setiap langkah yang sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya Allah membuat kita sebagai manusia, ada satu gereja yang dimana semuanya merupakan karya agung kepercayaan Allah. Saudari, kalau kita melihat latar belakang kita ini kan hanya sekedar tunas liat. Kita ini hanya sekedar tanah liat yang hitam yang tidak ada artinya. Tetapi karena hikmat Allah, akhirnya kita dipakai menjadi satu bejana untuk maksud ilahi. Bejana yang diisi oleh karya agung Allah yang untuk mustikanya, sehingga kita boleh menjadi bejana kehormatannya. Kalau kita membayangkan ke situ, bisa membayangkan apa berartinya saya ini yang sebetulnya nggak ada artinya apa-apa, tapi Tuhan menciptakan saya dari manusia yang lama. Saya dijadikan menjadi manusia baru melalui salibnya. Saya boleh diisi oleh Allah, saya boleh dijenuhin oleh Allah, sehingga perawakan saya boleh menjadi perawakan Kristus, sehingga saya benar-benar, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan nanti aku yang hidup adalah Kristus. Dari kita bersyukur sekali setiap hari kita terus ditransformasi, terus diisi oleh firman Allah, sehingga bukan lagi kita yang hidup. Kemanapun kita berada membawa kematian Kristus, sehingga di dalam situasi lingkungan apapun kita senantiasa orang lain boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah 8 aspek organik. Terus kita ditransformasi, kita mengalami pertumbuhan, akhirnya kita mengalami penyerupaan, dan akhirnya tubuh kita dipakai oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Dari puji Tuhan, terus kita senantiasa berlatih, kita berjeri lelah untuk datang pada firman Tuhan, mau membayar harga, agar apa rencana Allah pada diri kita, mengalahkan musuh-musuhnya, memalukan musuhnya, boleh tersampaikan melalui diri kita. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mulia Tuhan. Waktunya habis, saudara-saudari. Kita tutup dalam doa. Bolehkah Saudara Agus Setianto menutup dalam doa? Tuhan, siapakah kami, Tuhan? Kami ini hanya sekedar tunas liat. Tapi begitu besarnya karya agung yang Engkau berikan pada kami. Amin. Sehingga kami dipakai oleh Tuhan, kami boleh menjadi bagian untuk mengekspresikan Engkau di dalam kehidupan. Amin. Kami mau menjadi orang Kristen yang normal, Tuhan. Kami mau mengalami Engkau, menikmatin Engkau, bertumbuh. Amin. Sehingga kami bercahaya dan bersifat dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk PP pagi hari ini. Kiranya terus kami berlimpah dalam kehidupan kami. Amin. Lakukan kesusahan. Pimpin kami, sertai kami. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Tuti. Amin. Mulia bagi Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin.